Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai santri hebat SMP Bilingual Terpadu, bagaimana keadaannya? Selama di WFH, Ustazah harap semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kali ini Ustazah hadir dalam channel YouTube SMP Bilter ini untuk menyajikan review tentang materi yang akan diujikan dalam penilaian akhir semester. Tentunya materi IPA ya. Oke, jangan lupa saksikan video ini secara detail satu persatu, jangan sampai ada yang dilewatkan agar nilai ujian kalian sempurna. Summary of science lessons. The topics are life organizations, life interactions, environmental pollutions, and solar systems. The matter for 7th grade of SMP Bilingual Terpadu students. Topic 1. Life organizations. Dalam tubuh makhluk hidup terdiri atas sel yang berkumpul menjadi jaringan. Jaringan berkumpul menjadi organ, organ berkumpul menjadi sistem organ yang terdapat pada individu. Sel. Sel adalah organ struktural dan fungsional terkecil. Macam-macam sel berdasarkan struktur organel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dari gambar berikut. Perbedaan pertama adalah bentuk. Bentuk sel hewan cenderung lebih tidak teratur, sedangkan bentuk sel tumbuhan cenderung lebih teratur. Perbedaan kedua adalah organel yang dimiliki sel hewan tapi tidak dimiliki sel tumbuhan, yaitu lisosom dan vakuola yang berukuran kecil. Organel yang dimiliki sel tumbuhan tapi tidak dimiliki sel hewan, yaitu adalah dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan berada pada tubuh organisme. 2. Life interactions. Interaksi antar makhluk hidup adalah hubungan timbal balik antara dua organisme atau lebih sejenis maupun tidak sejenis. Macam-macam pola interaksi adalah komensalisme, parasitisme, mutualisme, netralisme, predasi, amensalisme, kompetisi, dan rantai makanan. Topik 3. Environmental pollutions. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat asing ke dalam lingkungan sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Topik 4. Solar system. Tata surya adalah kumpulan benda langit dan matahari sebagai pusatnya. Sebelum mempelajari tata surya, kita pahami konsep dasarnya. Allah menciptakan alam semesta yang terdiri dari beberapa galaksi, dan sebuah galaksi terdiri dari kumpulan benda langit, salah satunya adalah tata surya. Alam semesta. Salah satu galaksi yang berada di alam semesta adalah galaksi Bima Sakti. Satu kumpulan yang ada di dalam galaksi Bima Sakti adalah tata surya. Di dalam tata surya terdapat beberapa kumpulan benda langit di mana bintang sebagai pusatnya adalah matahari. Benda-benda langit yang ada di tata surya adalah bintang, planet, asteroid, meteoroid, meteor, meteorit, komet, dan satelit.
Rotasi dan revolusi. Kita pahami pengertiannya. Rotasi bumi, bumi berputar pada porosnya. Revolusi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari. Rotasi bulan, bulan berputar pada porosnya. Revolusi bulan, bulan berputar mengelilingi bumi. Simak demonstrasi dan revolusi bumi serta dampak yang terjadi. Tadi sudah kalian pelajari apa itu rotasi bumi, revolusi bumi, rotasi bulan, dan revolusi bulan. Sekarang Ustadzah akan jelaskan tentang rotasi bumi. Di sini Ustadzah punya miniatur dari bumi atau biasa kita sebut sebagai globe. Dalam keseharian, bumi itu berputar pada porosnya seperti ini. Oleh karena itu, akan timbul dampak terjadinya perubahan siang dan malam. Matahari tetap, matahari tidak bergerak. Misalkan senter ini adalah matahari. Daerah yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Sedangkan daerah yang di sini, yang tidak mengenai sinar matahari akan mengalami malam. Ini akan berputar. Globe akan berputar, bumi akan berputar sehingga terjadi perubahan siang dan malam. Ini adalah miniatur tata surya, di mana bintang yaitu matahari sebagai pusatnya dan planet-planet berputar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Ingat, tidak semua benda langit dikatakan sebagai planet. Kenapa? Karena harus ada prasyarat, yaitu memiliki magnitudo dan ukuran. Bumi memiliki magnitudo, begitu juga dengan planet-planet lainnya, sehingga dia tetap berputar pada porosnya. Pluto, apakah dia menghilang dari tata surya? Tidak, Pluto tetap ada di tata surya. Akan tetapi Pluto tidak disebut sebagai planet karena ukuran Pluto tidak memenuhi prasyarat dikatakan sebagai planet. Paham ya? Apa akibat dari revolusi dari bumi? Yaitu adalah perubahan musim. Kadangkala kita mengalami musim hujan, kadangkala kita mengalami musim panas. Lah, perubahan musim itulah diakibatkan oleh revolusi bumi. Baiklah, terima kasih semuanya. Santri hebat SMP Bilingual Terpadu telah menyaksikan video channel dari review materi pembelajaran IPA khusus kelas 7. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar ilmu kita menjadi lebih manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.